Sobat Rumah BUMN, kali ini kami berkesempatan untuk mengunjungi langsung lokasi workshop dari salah satu UMKM binaan Rumah BUMN Bali. Nah, yaitu Rotten Bee. Kebetulan hari ini kita sudah bersama dengan ownernya langsung, dengan Kak Mochi, biasa dipanggilnya. Mungkin kita langsung perkenalan dengan beliau. Pagi, Kak. Halo, pagi. Mungkin boleh perkenalan dulu, Kak? Ya, siap. Perkenalkan, saya Niko Mangrasyani, biasa dipanggil Mochi. Saya pendiri dari brand Rotenbi. Nah, sedikit tentang Rotenbi. Rotenbi ini berdiri sejak tahun 2015. Di tahun 2015 ini, kami melalui banyak banget proses dari yang awalnya nama kami hanya Rotan Bali, hingga sampai sekarang kami punya brand yang bernama Rotenbi. Berarti sekarang udah 10 tahun ya, Kak? Betul. Dari awal memang fokusnya di rotan? Dari awal kami memang fokusnya di rotan, karena brand identity produk kami memang Mm-mm. anyaman sih, Kak. Oh, berarti awalnya namanya Rotan Bali aja. Rotan Bali. Akhirnya Rotten Bee. Roten Wah. Bee. Terus kalau misalnya produk pertama yang dihasilkan dari Rotan Bali sendiri, Rotten Bee ini apa, Kak? Di tahun 15. 2015 nih. Iya, kalau untuk produknya sendiri, kebetulan masih tas juga, Kak. Oh, tas. Tas juga, kemudian dari segi model, desain sebetulnya hampir mirip. Mm-mm. Dari segi bahan juga hampir mirip, cuman tak dari tahun ke tahun itu pasti kita selalu mendevelop lagi, Kak. Menghasilkan karya-karya terbaru, kemudian yang lebih inovatif, dan kami juga menekankan sih produk kami itu harus timeless, Kak. Oh, harus times. Jadi modelnya up to date lah ya. Betul. Bisa dipakai dari dulu sampai sekarang juga. Iya, masih tetap bisa. Kalau rotannya sendiri dari Bali kah? Atau dari daerah lain, Kak? Iya, untuk supply chain dari bahan baku kita, sebetulnya kita tidak terlalu berfokus di Bali ya, Kak. Karena di Bali tidak ada yang menghasilkan rotan, salah satunya. Kemudian penganyam di Bali juga kecil, Kak, persentasenya. Tidak seperti penganyam-penganyam kita yang ada di luaran, seperti Kalimantan, Sulawesi, atau di Pulau Jawa, gitu. Jadi, di Rotenbi sendiri kami lebih menekankan kolaborasi, Kak. Oh, dengan pengrajin-pengrajin yang udah ada di Bali? Dengan pengrajin-pengrajin yang ada di seluruh Indonesia malahan. Jadi sebenarnya produknya dari mana-mana nih ya? Untuk Pengrajinnya? bahan anyamannya betul dari seluruh Indonesia, makanya kami sebut tas anyaman Nusantara sih, Kak. Tas anyaman Nusantara. Kalau pas awal berdiri sendiri, Kak, di tahun 2015, itu apakah sudah ada pengrajin atau kita trial error sendiri nih? Nah, jadi kalau dulu itu di awal-awalnya banget itu kami belinya langsung di pembuat tas sih, Kak. Nah, cuman karena kita ngelihat dari sisi desain yang agak kurang, kemudian modelnya itu-itu saja, kemudian dari sisi bahannya juga, Kak, agak kurang, jadi kami nyoba untuk Akhirnya bikin kolaborasi, sendiri ya? ya, dengan Request. penjahit, kemudian saya mendesainnya langsung, kemudian kita cari channel di beberapa grup-grup craft gitu sih, Kak, di Facebook kalau dulu. Oh iya, wah. Iya. Sekarang juga sebenarnya Facebook masih aktif banget ya. Berarti dari awal itu memang kita beli jadi, baru akhirnya develop model sendiri ya, Kak? Betul. Untuk yang desain, Kakak sendiri? Iya, langsung. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wah. Jadi model-model Rotten Bee yang sekarang kalian lihat itu semuanya buatan langsung dari Kak Mochi. Untuk Rotten Bee sendiri, penjualannya kemana aja? Kalau sekarang, apakah ada outlet di luar kah? Atau gimana? Siap. Dari awal kami berdiri, kami memang berfokus di media sosial sih, Kak. Ya, kalau Rotenbi sendiri lebih memilih ke Instagram, Kak. Ke Instagram? Iya, dari awal berdiri kami memang udah nyaman jualan di situ, udah ketemu juga marketnya di situ. Nah, tinggal kita nentuin nih arahnya ke depannya Rotenbi itu mau jual apa. Kalau dulu kami fokus penjualannya ke ekspor, Kak. Oh, fokusnya ekspor? Iya, sampai di Instagram itu kita kasihin hashtag nih, Kak, shipping worldwide gitu, untuk menjangkau audiens yang bergerak di bidang ekspor gitu. Nah, cuman karena semakin didalami itu ekspor juga semakin menurun sih, Kak. Semakin menurun, jadi di situ kami juga mulai berpikir nih, nah Rotenbi ini mau ke arah mana gitu. Akhirnya kita memilih stay di souvenir, lebih ke pengadaan barang dan jasa. Berarti udah banyak kolaborasi-kolaborasi dengan pemerintah setempat atau swasta atau juga mungkin BUMN-BUMN ya, Kak? Iya, untuk betul. souvenir-souvenir. Jadi mereka bisa request bentuk apapun nih? Betul, Kak, bisa custom, kemudian dari custom design, kemudian budget juga, dan deadline-nya juga, Kak. Kadang deadline-nya juga nggak main-main. Roro Bisa yang Jonggrang. mendadak ya, Kak? Roro Jonggrang juga. Kebetulan kami juga sempat diinfo nih kalau Kak Mochi juga sempat ini ya ngasih technical skill waktu G20. Betul. Itu boleh dong ceritain, Kak?
Gimana tuh akhirnya bisa sampai merich ke Rotenbi? Iya. Apakah dari Instagram juga? Sebetulnya memang dari Instagram sih Kak. Wah, Karena di media kita memang aktif banget untuk posting-posting, suka bikin narasi gitu, suka bikin cerita gitu. Jadi kalau ditanya tas Roten itu spesial, nggak juga sih Kak. Kalau tas kan umum itu aja ya Kak ya. Iya. Modelnya juga begitu aja, cuman gimana caranya kita mengemas, kemudian bagaimana caranya kita menceritakan sisi kolaborasinya atau apa gitu Kak. Mungkin pada waktu itu dari narasi kita itu nyampe ke sana karena waktu itu kita membahas tentang keberlanjutan Kak. Oke. Iya, mungkin karena pas banget nih sedang lagi tren-trennya banget SDGs waktu itu. Iya benar. Sampai Telkom Pusat pun akhirnya datang ke sini juga untuk syuting peluncuran SDGs-nya waktu itu. Langsung di Rotenbi sini. Wah. Betul, gitu. Jadi memang betul-betul dari media juga sih. Jadi media sosial tuh memang sebenarnya kita fokus di sana aja bisa berkembang sampai sebesar ini ya Kak. Sampai Betul, G20 nge-reach untuk technical skill dengan Rotenbi langsung. betul. Dari medsos, akhirnya janjian ketemuan, mereka datengin kita ke sini. Sempat kita tolak karena insecure, tapi tetap diyakinkan. Oh, berarti juga merekanya juga mendorong untuk keberlangsungan UMKM yang ada di Indonesia pastinya ya Kak. Betul. Itu pencapaian ada lagi pencapaian yang lebih tinggi dengan ketemu ibu-ibu negara dari negara lain gitu Kak. Kalau Suatu kebanggaan banget sih iya, pastinya. yang paling ini sih yang itu sih Kak, paling berkesan. Tapi saya lihat Cuman nih kalau kayaknya yang lainnya juga prestasinya sama udah juga banyak Kak. deh Kak. Waktu G20 kita juga sebagai souvenirnya dari Kementerian Kominfo juga. Jadi double di situ. Oh, enak dong. Enak, kita malah di posting di seluruh dunia Kak. Jadi orang-orang lebih tahu lagi terkait Lebih tahu Rotenbi lagi. ya. Dan sampai sekarang masih efek. Padahal itu udah berapa tahun yang lalu ya. Betul. Tapi masih berimbas ke UMKM. Jadi makanya kita harus lestarikan pakai produk Indonesia. Bangga buatan Ya lokal. benar. Ini juga kita lihat sertifikasi dan piagamnya untuk Rotenbi sendiri udah banyak banget ya Kak. Iya. Untuk sekarang sendiri Rotenbi apakah ada inovasi terbaru Kak? Kalau inovasi terbaru ada Kak. Nah kebetulan dari sisi keberlanjutan sekarang kita kan mulai beralih nih ke inovasi hijau namanya Kak. Nah apa tuh? Nah inovasi hijau ini lebih ke mengembangkan produk-produk hijau yang berbahan dasar ramah lingkungan. Kemudian hijaunya itu juga dari sisi keberlanjutannya, dari sisi manage uangnya juga Kak. Itu memang ada program yang baru nih sekarang. Iya, inovasi hijau namanya Kak. Inovasi Gitu. hijau. Jadi kami mau supaya produk kami di Rotenbi itu emang benar-benar berkelanjutan gitu sih Kak. Kita lagi ngembangin itu. Kemudian kita juga punya perca kain nih Kak dari produksinya kita. Sisa-sisanya? Iya, sisa dari kita olah. Jadi gitu. apa tuh Kak? Jadi potongan-potongan tas juga Kak. Oh jadi kayak disambung-sambung gitu motifnya? Lebih nggak disambung sih Kak. Kita lapisin dengan kain kaca. Kain kaca? Iya. Itu kayak kain apa ya Kak? Kita ada sebetulnya contohnya Kak di sini. Boleh nanti kita lihat Boleh, contohnya. nanti kita lihat contoh. Berarti itu nanti dilapis lagi. Dilapis lagi, kita desain ulang Kak jadi tas. Jadi dia apa ya istilahnya dia perca, cuman nilai estetikanya masih tetap ada. Gitu. Dan kemarin udah dapat penghargaannya juga. Wah, 5 besar di Bali Hijau. Bali Hijau. Iya. Jadi kayak mengolah limbah kembali gitu ya Kak. Betul. Limbah-limbah tekstilnya diolah lagi jadi produk lagi. Artinya sekarang Rotenbi apakah tidak ada sisa kain Kak? Kalau untuk kain kita optimalkan. Nah, selain pada saat pemotongan itu memang benar-benar kita efisienkan. Sisanya yang benar-benar kecil ini kita jadikan produk. Itu kemarin juga sempat kita coba sampling beberapa nih Kak masuk ke corporate. Ternyata pas ada event yang ngomongin tentang zero waste nih. Ternyata bisa masuk dan langsung diorder Kak. Gitu. Kayaknya sekarang apakah rotannya tetap ya Kak? Di mix gitu, rotan dengan kain juga, dengan kulit juga ya? Kalau anyaman sendiri kami tetap, karena itu brand identity. Tetap ya? Iya. Jadi semua produknya tetap ada rotannya? Tetap ada rotannya, kecuali ada beberapa event yang memang mereka request-nya pakai bahan wastra. Oh, wastra. Nah, di Bali kita punya tenun endek Kak, kemudian ada songket juga. Terus tahun lalu kami kolaborasi dengan Ulos juga Kak. Dari Medan? Dari iya betul, ya? betul dari Sumatera. Berarti dengan pengrajin di sana ya Kak? Dengan pengrajin di sana juga. Dikirim ke sini, diolahnya di sini berarti? Iya, jadi kainnya dari mereka.
Kemudian di sini jadiin tas untuk hampersnya karya kreatif Indonesia. Berarti sebenarnya bisa custom berbagai macam jenis wastra nih. Bisa. Buat teman-teman mungkin ya, kalau misalnya punya ide mau bikin tas dari rotan, boleh dong ke rotan. Boleh. Melayani custom juga. Percayanya kepake, rotannya tetap ada, wastranya juga ada, beneran Nusantara sih ini. Beneran. Nah, Semuanya diambil aspeknya, dan Betul. pengrajinnya juga dari mana-mana gitu. iya, pengrajinnya dari mana-mana. Selain itu kita juga punya paket hampers, Kak. Oh, berarti ini kalau paket hampers kolaborasi dong? Kolaborasi lagi. Jadi Ini kita emang nggak bisa paling enak jalan ya. sendiri sih Iya, sebetulnya. Kalau mau ikutin tren, sekarang tren hampers sih. Emang Hampers. semua event butuh hampers. Hampers. Di hampersnya itu biasanya kita isi dengan produk makanan, Kak. Oh, berarti kolaborasinya apakah dengan brand-brand di Bali aja, Kak? Di luar juga ada. Wah, ini berarti membuka peluang juga untuk para pebisnis di luar. Betul, kita sangat open dengan syarat kalau makanan, Kak, legalitasnya lengkap. Oh, berarti halal ada ya, Kak? Halal, BPOM, PRT, BPOM PRT. juga. Gitu. Supaya juga apa ya? Value-nya sih, Kak, Iya, lebih ke benar-benar. value-nya. Karena kan kalau paket hampers ini biasanya dipakai untuk souvenir VIP, Kak. Jadi tas kami itu sebagai packagingnya. Kadang mereka requestnya tas wastra nih, Kak, yang memang betul-betul tampilannya bagus. Kemudian di dalamnya itu diselipkan produknya teman-teman, ada makanan, sambal, kopi, sampai lotion pun ada, parfum juga ada. Nanti sebenarnya sesuai request boleh ya? Betul. Mau parfum, lotion, apalagi peralatan mandi juga Peralatan boleh. mandi juga boleh. Jadi nggak menutup kemungkinan hanya makanan aja. Ya? Betul. Terus kalau misalnya ini karena kami dari rumah BUMN nih, Kak, kami pengen tahu dong gimana sih ceritanya Kak Mochi akhirnya join sama rumah BUMN Bangli Iya. khususnya. Nah, jadi waktu itu yang join pertama kali itu Bapak. Oh, malah Bapak Ya, yang join brand dulu? kopi kemarin di dalam. Nah, Oh iya. jadi waktu itu mungkin dilihat ke tas kita kan, kayaknya nih kamu harus coba nih gabung nih di sini, bagus untuk promosi. Waktu itu juga ada CDC ya, Kak. Iya, Iya, ada dari dana. Telkom. Iya. Dananya juga. Kemudian siapa tahu nanti butuh permodalan dan lain sebagainya, pembiayaan Mereka seperti itu kan, menyediakan. mereka juga menyediakan gitu. Waktu itu kami memang awalnya emang anti banget, Kak, dengan ikut ke pemerintahan, kemudian ikut ke instansi karena kesannya ribet. Iya. Kedua karena usia belum siap. Waktu umur berapa nih, Kak? 19 tahun. Waduh, masih muda banget. Kita belum kepikiran kayaknya bikin usaha. Kakaknya udah melalang buana. Jadi setelah kita pikir-pikir, kita cek juga nih di medsos nih. Waktu itu kan lagi enak-enaknya nih main Instagram, kita cek. Oh iya bener ya, bisa nanti, nggak tahu udah tiba-tiba udah menghayal aja nih, nanti barangnya bisa ke sana, bisa ke sini gitu. Akhirnya kita dipertemukanlah dengan Bu Wayan di rumah BUMN di Bangli. Di Bangli. Ya, betul. Tahun berapa sih, Pak? Kalau nggak salah ya, Kak, 2018-an kalau nggak salah. Oh, udah lama juga ya. Udah 7 Lumayan tahun sih, berarti lumayan sih. join di rumah BUMN sampai sekarang. Apakah masih ada benefitnya, Kak? Kan Kakak sekarang udah semakin luas nih pemasarannya. Apakah RB juga ada apa ya, masih tetap memberikan dampak positif untuk Rottenby sendiri setelah 7 tahun bergabung ini? Iya, tentu sih, Kak. Sebetulnya dimanapun kami dibina itu memang pasti ada benefitnya gitu, nggak menutup kemungkinan nanti database kita bisa sampai nih, Kak, gitu. Ke instansi-instansi ya. Iya betul, dan kami juga nggak hanya berfokus di satu binaan sih, Kak. Kalau ada peluang di tempat lain kami masuk juga. Benar, gitu, karena mana kan yang ada peluang di situ juga masuk gitu. Nah, semakin banyak database kita yang terrecord kan semakin ngedatengin benefit juga ke kitanya gitu sih. nambah relasi juga, nambah Betul. channeling ya, Kak. Makin dikenal luas juga brandnya terkait Rottenby ini sendiri. Siap. Kalau sekarang kegiatannya apa nih, Kak? Kak Mochi sendiri? Iya. Karena kan kayaknya timnya udah jalan sendiri kan? udah bisa dilepas ditinggal kan nih? Iya, untuk sekarang ini saya masih fokus di R&D gitu, untuk desain. Nah, kebetulan dari bulan Agustus kemarin ini ada lonjakan permintaan sih, Kak. Lonjakan permintaan, kemudian mereka juga pesannya juga kan karena mereka sudah sering pesan nih, Kak. Iya. Jadi mereka pengen yang baru. Iya benar. Gitu. Maunya model apa lagi nih? Warna apa lagi nih? Motif apa lagi nih. Nah, mau nggak mau, saya lebih berfokusnya di situ, ke R&D-nya, kemudian menjaga sisi kolaborasinya juga ke teman-teman, supply chain-nya juga, gitu sih. Lebih ke situ sih. Tapi kalau R&D kakak sendiri? Masih sendiri sampai sekarang? Masih. Wah, kalau pekerja sendiri pengrajin, Kak? Kalau pengrajin mereka hanya berfokus untuk ngejahit. Nanti desain dari kami mereka hanya ngikutin instruksi. Itu aja sih biasanya, Kak. Kalau sekarang ada target produksi nggak sih, Kak, kalau di Rottenby sendiri?
Nah, jadi di kami ini uniknya nggak punya target, Kak. Karena ikut pesanan aja. Iya, ngikut pesanan. Cuman karena kami udah mendalamnya udah lumayan lama ya, Kak. Jadi kita tahu nih kapan slow Oh session, iya, ya benar. kapan lonjakannya mulai, kapan yang memang benar-benar udah ngebum banget kayak sekarang nih. Karena kan setiap tahun ini beda-beda situasi, Kak. Kalau tahun lalu November itu memang udah siap-siap udah tutup anggaran. Oh gitu. Iya, Sekarang malah yang mundur sekarang masih Desember. masih mundur. Sampai sekarang pun masih tetap ada yang masuk. Mm-mm. Ordernya ada event juga masih nih gitu menjelang akhir tahun ini gitu sih, Kak. Tapi kalau selain kita beli dalam jumlah besar, apakah kita bisa beli satuan juga Kak di sini? Satuan bisa. Kalau mau beli satuan langsung ke sini atau via Eh, Instagram ya? Bisa via Via Instagram. Instagram. Jadi kalau teman-teman juga pengen lihat produknya bisa langsung order aja di Instagram lewat Instagram. ada marketplace lain mungkin nggak? Kalau di marketplace kita masuk juga semua, Kak. Katalog, kemudian dari MBIS Market juga, Padi UMKM juga. Di UMKM juga. Ya? Pokoknya semua kita masukin. Cuman nanti masalah dapat atau enggaknya di sana, Iya. ya itu kita serahkan lagi ke takdirnya. Yang penting kita usaha dulu. Usaha dulu Bener. gitu. Nanti akan direct ke WhatsApp biasanya, Kak. Oh, jadi Gitu. bisa langsung komunikasi sama Rotendinya langsung. Betul. Nah, kalau dari Kak Mochi sendiri kira-kira buat apa ya? Buat para pengusaha muda nih, menurut kami mungkin ya, kadang orang tuh kalau lihat mau bikin usaha yang masih ada sisi nasionalisnya atau misalnya bawa wastra atau rotan tuh kayaknya zaman sekarang udah jarang gitu Kak. Kalau untuk baru pengusaha muda ya. Tapi sebenarnya menurut Kakak sendiri pangsa pasarnya itu kan akan tetap ada ya. Kalau kita bukan kita yang ngelestariin budayanya, Betul. kayaknya nanti hilang Hilang sendiri. sendiri gitu. Kalau tips dari Kakak sendiri nih buat pengusaha muda Kak, biar dia nggak patah semangat lah. Kak Mochi sendiri dari umur 19. Iya, betul. Berarti sekarang udah 30, Mau 29 ya. 31 Bisa ya. bertahan selama ini tuh apa sih Kak? Ya. Jadi sebetulnya pertama dari kemauan sendiri dulu deh, Kak. Itu sih yang paling penting kuncinya. Kalau diri sendiri belum mau, Susah ya? susah juga gitu. Kemudian kalau untuk anak muda, betul kata kakak tadi. Selain kita, siapa lagi yang mau melestarikan ini? Iya. Gitu. Karena kan dari 10 tahun yang lalu nih kita lihat anak muda tuh ngelihat tas kita nih, Kak. Pada waktu open booth tuh mereka hanya bilang kayak gini, "Iya, apaan nih tas stiker?" Menarik banget. Perspektifnya udah beda. Iya, mendingan ini ada brand ini gitu. Cuman dari omongan anak-anak ini nih kita tuh mulai ngambil ke arah positifnya, Kak. Oh iya, jadi kalau misalkan nih biar anak-anak muda ini mau make, minimal kita harus bikin model-model yang mereka senengin gitu. Lebih ke riset, Kak. Kalau kita lebih ke riset, kita lihat dulu anak muda tuh sukanya apa, yang mana nih target market yang mau kita ambil. Kalau misalkan anak muda, kita lihat nih, oh anak muda nih cocoknya yang kayak begini. Kita buatkan versi itu. Oh iya. Kemudian kalau yang corporate nih sekarang, kita harus cari juga kelakuan-kelakuan mereka tuh apa aja sih gitu. Terus orang-orang di instansi itu pasti sibuk, butuhnya tas apa. Terus nanti mereka kalau punya event tuh dia butuhnya apa gitu. Nah malahan kemarin waktu kita mau masuk ke Wastra ini, Kak, itu memang bukan request dari mereka, Kak. Berarti dari Kak Mochi sendiri nih? Betul, saya ngusulin gitu. Iya Kak, ini kita bisa kok buat ini dari Wastra gini. Ya udah saya tambahin nih cerita. Kalau di Bali tuh penenun tuh begini Kak, gitu. Kami tuh pengennya begini supaya penenun kita di Bali ini bisa terus menenun tenunannya. Gitu. Iya. Akhirnya mereka memikirkan itu, ternyata relate juga sama programnya mereka. Gitu. Jadi akhirnya sekarang udah banyak kombinasi dengan wastra-wastra nggak hanya di Bali Kak. Salah Betul. satunya Ulos. Siapa tahu bisa juga dari Lampung, Palembang juga. Banyak dari Lombok, kan banyak NTT. juga. Nusa Tenggara juga bisa Kemarin kolaborasi. Kalimantan. Oh, pakai apa tuh Kak? Waktu HUT RI. Kombinasinya apa berarti? Kain kan, kalau Kalimantan kan rotan sama kain gitu. Banyak sih Kak. Bisa apa aja. Iya benar. Artinya teman-teman tuh jangan memandang sebelah mata juga terkait budaya-budaya yang lama, karena bisa diikut jadi modern juga sebenarnya. Betul, kita kemas ke sisi modernnya. Kalau kita kemasnya di sisi yang zaman dahulu ya memang akan tertinggal. Tapi gitu. kayaknya zaman sekarang juga balik lagi ke zaman dulu nggak sih? Kalau sekarang, iya trennya memang lagi ngetren banget mereka pada pakai yang etnik. Iya. Terus sekarang apalagi ada ini sih budaya zero waste. Iya gitu benar-benar. Nah cuman kita juga perlu hati-hati juga Kak. Jadi misalkan nih sekarang lagi viral zero waste. Iya.
nggak bisa kita sembarangan apa yang lagi tren, misalkan plastik nih, sampah nih, ya udah kita bikin tas aja dari plastik, dari sampah gitu. Padahal kita nggak tahu higienis atau enggaknya ya, Kak. Satu, kalau sisi higienis kan bisa kita bersihkan. Nah, cuman kalau di Rotenbi sendiri lebih menekankan bagaimana produk kita ini dibeli karena dicintai. Gitu. Jadi nggak karena terpaksa, karena ikut-ikutan. Gitu. Jadi setiap kali kita open booth nih, Kak, kita nggak pernah maksa pelanggan untuk beli. Apalagi dari instansi ini pasti nih ada kunjungan kan dari pemerintahan gitu. Ya disodorin lah untuk beli-beli. Saya paling tidak mau seperti itu. Di Rotenbi itu memang menekankan nilai estetikanya aja sih, Kak. Biar bener-bener ibunya itu langsung noleh, langsung, wah saya beli ini gitu. Iya. Kemarin malah kita nggak nyangka yang beli itu istrinya Caimin di Jakarta. Karena waktu itu kan beliau ditawarin wastra nih gitu. Ibu, ini ada wastra gini-gini, bentar-bentar, ini ada tas nih lucu. Saya mau yang ini gitu. Di situ tuh kebanggaannya tuh beda, Kak, kita sebagai anak muda. Ya, Jadi benar. kita nggak terlalu istilahnya maksa banget nih supaya kita dibeliin, nanti sampai di rumah nggak kepake barangnya gitu. Harapannya kan supaya dipakai. Kemudian kemarin Pak Sandiaga Uno juga sempat Mampir lihat, juga. iya diambil, oh Rotenbi ya gitu. Langsung diambil, oh saya suka ini, saya pakai gitu. Terus kemarin Ibu Niluh Puspa juga, Wamen Parekraf. Iya. Iya, Ibu Niluh juga waktu kemarin di Jakarta juga lihat, ini dari mana gitu. Ibu izin saya dari Bali gitu. Oh Bali, kok aku nggak tahu gitu. Langsung dia ambil, dia bilang, aku suka yang ini gitu. Itu kan kebanggaan sendiri kalau ternyata tanpa kita sodorkan, beliaunya langsung lihat langsung ya. Betul. Benar sih, Kak. Kita lebih menekankan itu. Jadi tips buat anak muda, ya udah mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Kalau nggak mulai-mulai nggak jalan-jalan ya? Nggak jalan-jalan gitu. Terus yang kedua juga nggak usah takut. Nggak usah takut. Kita berusaha aja dulu. Terus yang ketiga, perbanyak riset. Banyak riset. Iya, percuma dong kita beli handphone canggih-canggih, nggak kepake. dipergunakan dengan baik gitu. Jadi bijaklah bersosial media Iya, sih, Kak. benar. Karena informasi itu banyak banget sekarang, Kak. Apalagi di instansi-instansi nih, Kak. Wih, dibuka ini nih, ada lembaga sertifikasi ini nih, free. Ada pelatihan ini nih, pelatihan itu. Ya udah coba aja daftar dulu, walaupun belum punya brand, sedikit tidaknya kita tahu dulu nih orang-orang di situ ngapain ya, kalau ikut seminar ini ngapain gitu. Karena saya dulu juga begitu, agak sedikit kepo anaknya. Harus ya. Betul. Kadang kita ikut di sesi Zoom, Kak. Sesi berbayar pun juga ikut. Nah, kebetulan kemarin ada program dari Kominfo nih, Kak. Itu coba kita masukin juga. Dan di Bali lolos 10 besar sih waktu itu. Untuk Level Up waktu itu nama programnya. Oh, emang keren banget sih, Kak. Kita ketemu dengan coach-coach yang luar biasa nih, Kak. Jadi udah ada coach, nanti ada yang expert lagi di situ, ya, jadi double kita dapat ilmunya. Iya, dapat ilmunya lebih banyak lagi. Terus cara pandang kita juga makin luas ya, Kak. Kalau Betul. ikut pelatihan kayak gitu. Makasih banyak buat insight-nya. Siapa tahu nanti pelaku-pelaku usaha muda bisa terinspirasi dari Kak Mochi supaya mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Ya, kalau mau bikin usaha mulai aja dulu, jangan takut. Jangan takut. Nanti masalah pembiayaan banyak. Gak banyak, gampang mainnya, Kak. Apalagi sekarang kalau mau belajar apapun di sosmed itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang free, asal kita nggak males cari. Iya, betul. Kalau males cari ya udah diem aja lah di rumah, nggak maju-maju ya, Kak. Mageran. Oke, makasih banyak ya, Kak. Siap, terima kasih. Thank you.